Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom dan salam sejahtera untuk kita, Amang dan Inang, dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun saat ini kita berada, dalam kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita yakini bahwa hanya dengan kuat kuasa Tuhanlah kita dapat menjalani hidup kita. Kita dapat menghadapi segala tantangan, segala ujian di tengah-tengah hidup, dan kita juga sungguh-sungguh yakin dengan firman Tuhan sumber kekuatan kita. Kita diberikan hikmat, bijaksana, kepintaran dalam mengatasi segala kendala dan rintangan dalam kehidupan kita. Nah, itu dengan segala kerinduan kita, marilah kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran dan jiwa kita untuk mendengarkan firman kehidupan. Mari kita mendengarkan. Renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, ayat diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Allah. Saudaraku dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pagi ini tentu sangat populer dan begitu akrab dengan telinga kita. Dan setiap kali dalam pengalaman hidup kita, dalam momen-momen tertentu, ayat ini sering dimunculkan sebagai bagian yang mengingatkan setiap orang bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, pencapaian apapun yang kita raih, harta sebanyak apapun yang telah kita kumpulkan, dan prestasi-prestasi lainnya, tentu tidak boleh membawa kita kepada sikap sombong, tidak perlu membawa kita kepada sikap tinggi hati. Tetap harus mengingatkan kita bahwa ada hal yang paling penting dalam hidup kita, mengutamakan kerajaan Allah. Kita mencari apa yang paling penting dalam hidup kita, yang membawa kehidupan kita pada sukacita surgawi, pada kehidupan yang kekal, pada tujuan perjalanan akhir hidup kita. Destinasi akhir kita adalah surga, tempat kesukaan yang kekal bagi setiap orang-orang yang percaya. Seluruh perjuangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, seluruh perjuangan iman kita tentu adalah untuk mendapat kerajaan Allah, supaya kita ikut serta di dalam rombongan orang-orang percaya, di dalam arak-arakan setiap orang percaya yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena itu sangat penting secara normatif dan secara imperatif, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena itu lebih besar dari apapun yang kita capai dalam kehidupan. Mungkin hari-hari ini kita melihat bahwa harta ternyata tidak dapat menjamin keselamatan hidup manusia. Begitu banyak orang yang menderita karena terdampak oleh COVID-19 ini. Harta kekayaan tidak dapat menjadi jaminan bahwa mereka akan selamat, hidup mereka akan terluput dari pemaparan sakit dari COVID-19 ini. Kita melihat juga dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita jujur mengakui bahwa tidak ada yang membawa kepastian dalam kehidupan kita. Semua hal yang kita cari, yang kita perjuangkan,
yang kita hasilkan dengan kerja keras dalam hidup kita ini adalah sesuatu yang bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Kalau toh manusia juga bekerja keras, berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh sejak muda untuk mencapai keberhasilan cita-cita mereka, dengan harapan supaya hidup mereka baik, hidup mereka kemudian dapat dinikmati dengan kebahagiaan, dan ternyata itu semua adalah sesuatu yang sia-sia apabila mereka tidak mengandalkan Tuhan, apabila mereka tidak mengutamakan yang paling penting di dalam kehidupan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita harus terus hidup di dalam sebuah pengharapan akan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita harus terus hidup secara bertekun di dalam mengharapkan kasih Tuhan supaya Dia menyertai memimpin hidup kita, dan kita lebih bersungguh-sungguh untuk mengejar apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Dalam nyanyian Carilah Dahulu Kerajaan Allah sangat tegas dan memberikan sebuah getaran perasaan yang ingin mengingatkan kita setiap saat supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak lalu meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita manakala kita mencapai kesuksesan dalam hidup, keberhasilan atau apapun yang kita raih di dalam kehidupan kita ini. Kita selalu diingatkan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, itulah yang menjadi landasan hidup kita di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan memanggil kita. Manusia tidak dapat memperkirakan kapan Tuhan kemudian akan memanggilnya. Manusia memiliki keterbatasan dalam hidup. Mereka hanya dapat pasrah, mereka hanya dapat menerima dengan taat apapun rencana Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kita mengejar apa yang terpenting dalam kehidupan kita, mencari kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu digambarkan dengan kehidupan yang penuh dengan kasih, keadilan, damai sejahtera. Hidup yang sungguh-sungguh dapat merasakan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sehari, persekutuan, perkumpulan kita, di tengah hidup kita sehari-hari, secara pribadi kita mengalami perasaan yang penuh dengan sukacita dan damai yang dari Tuhan. Itu adalah tanda-tanda yang mengikuti kehidupan orang yang mendahulukan mencari kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Apabila seseorang bertanya bagaimana seseorang telah dapat dikatakan setiap saat merindukan mencari kerajaan Allah, maka tentu sekali kita dapat melihat parameter-parameter yang mungkin sebagai indikator sederhana bahwa bagaimana dia hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup bersama dengan keluarganya, sesamanya, orang lain, di tengah-tengah pekerjaan di kantor, dimanapun dia hidup, dia selalu akan mendatangkan kasih, kebaikan, damai dan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan bila seseorang memberikan sikap yang kurang positif, menyebabkan dia mungkin terasa sedikit terluka, dia tidak akan pernah membawa itu sebagai bagian yang menjadi warna persahabatannya. Dia akan mampu untuk mengampuni, karena dengan damai yang dari Allah bahwa dia selalu melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dia mengingat bahwa dia adalah imago Dei, gambar Allah. Karena itu dia memiliki kewajiban dan tanggung jawab, memiliki panggilan untuk menjadi sumber damai sejahtera di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu marilah di pagi hari ini kita akan memulai pekerjaan tugas-tugas kita, agenda-agenda yang sudah kita rencanakan, ataupun rencana-rencana lanjutan pengobatan, rencana-rencana lanjutan kita dalam berbagai aktivitas harian kita. Kita mengatakan saya harus mencari, mendahulukan kerajaan Allah, hidup dalam ketekunan bersama dengan Dia, dan segala kebenarannya, mempraktikkan kebenaran Allah terjadi di tengah-tengah kehidupanku. Saya percaya dengan komitmen seperti itu Tuhan akan menambahkan banyak hal dalam kehidupanku, akan menambahkan banyak rezeki, akan menambahkan banyak harta dan sukacita di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menyertaimu, memimpin hidupmu. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap menjaga segala hal yang dapat menimbulkan dampak-dampak penyebaran COVID. Percayalah, meskipun kita harus
beberapa waktu ini berkorban, tapi kita percaya bahwa itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita bersama. Dan tentu kita mengharapkan ketika pemerintah dapat mengatasi dan menurunkan COVID ini kepada angka-angka yang rasional, kita akan mungkin dapat lagi berkumpul bersama-sama, beribadah secara langsung, dan kita akan dapat satu dengan yang lain bercandaria di dalam sukacita yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa, Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dengan firman-Mu. Biarlah kami selalu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami percaya Tuhan akan menambahkan. Biarlah dengan kuat kuasa Tuhan kami melakukan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, dan lansia. Biarlah Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Sertai gerejamu dalam pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintah kami dalam usaha mereka menangani hal-hal yang berhubungan dengan COVID ini. Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.